Street, go yard. I got so much motherfucking design on right now. Halo guys, perkenalkan nama saya Fauzi Ramadhani, saya dari kelas 12 IPS 4 dan saya absen 17. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Yanuar Evandi, saya absen 27 kelas 12 IPS 4. Perkenalkan nama saya Niki Nafisa, kelas 12 IPS 4, absen 31. Perkenalkan, nama saya Miftahul Faradila, nomor absen 25 dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Indriani Tias dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 35. Saya Julita Falia Azahra, saya kelas 12 IPS 4, absen 22. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan dan menjelaskan tentang fakta masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Untuk perbedaan teks cerita sejarah dan teks sejarah adalah teks sejarah merupakan tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau berlangsung di masa lalu. Untuk teks cerita sejarah merupakan teks yang berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang memang benar-benar terjadi secara faktual. Memakai pronomina. Pronomina atau kata ganti dipakai untuk menggantikan orang ataupun suatu benda. Penggunaan pronomina yang sering muncul adalah sebagai berikut. Kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, beta, dan aku. Kata ganti orang pertama jamak tentunya kita dan kami. Kata ganti orang kedua tunggal contohnya kamu, kau, dan anda. 2. Memakai frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Baik, untuk yang ketiga adalah memakai kata verbal material. Verbal material merupakan suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan fisik. Contohnya membaca, melempar, memotong, dan yang lain. Dan yang keempat, memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung. Waktu ini berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya setelah, lalu, kemudian, dan yang lainnya. Yang kelima, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Nilai moral dapat diketahui dengan membaca teks cerita sejarah. Nilai moral dapat ditemukan pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan berhubungan manusia dengan Tuhan. Nilai agama dalam suatu teks cerita sejarah dapat dilihat dari dialog, isi, dan atau narasi cerita tersebut. Nilai agama dalam teks cerita sejarah biasanya tergambarkan dalam perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Nilai budaya biasanya tergambarkan pada peristiwa atau narasi yang terdapat pada teks cerita sejarah. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Nilai sosial dalam teks cerita sejarah dapat diketahui melihat perjalanan hidup tokoh dalam cerita. I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheets, but lately you've been acting like you hardly.